yang saya gentle birdnya tuh ya kita tuh tenang gitu loh. Santai banget malah kan. Kalau terus kita mau isolasi diri kan nggak ngasih tahu keluarga inti nggak kita kasih tahu, kita baru kasih tahu anak udah lahir, aku udah di kamar. Kita ngasih tahu kapan kan ke keluarga kita WA. Sabtu malam ya. Kenapa? Kita ngasih tahu keluarga yang kamu WA yang kita putuskan tengah malam kan. Aku bilang. Iya kan, aku bilang Kang itu keluarga harus kasih tahu, kita dua-dua aneh sini nggak dikasih tahu. Terus dia bilang ya udah dikasih tapi aku larang sini ya. Buat apa gitu kan maksudnya? Datang terus panik, terus nanyain kan, akunya jadi nggak tenang, ya buat apa? Kata mendingan doakan saja gitu kan dia bilang. Dia tegas di WhatsApp-nya, cukup didampingi oleh saya sementara ini. Kalau sudah bisa ditengok nanti kami akan kabari kembali. Kece dong. Kece. Langsung terus nggak ada yang nanya kenapa ini, nggak ada. Tertib semuanya ditertibkan. Justru kan dirimu jadi bisa benar-benar istirahat juga ya, kan. Nggak kepikiran macam-macam karena kalau ada orang yang di luar gitu datang gitu tahu-tahu dengan kepanikan mereka dengan emosi mereka kadang-kadang kok bisa gitu sih loh, masa gitu sih, kok gitu kayak gitu kan, malah kamu jadinya kepancing yang nggak perlu gitu. Ini paling aku cuma ngasih tau kan, aku ngasih tau sahabat-sahabat aku ya kita punya ya cuma guyu-guyu aja kan, saya buat menghibur aku kan, datang juga foto-foto ketawa-tawa ya happy aja gitu. Jadi kita ngejalanin ini semua tuh happy jadinya kan, prosesnya tidak ada yang tegang. Nyari darah juga santai, si bayi di Michi juga kita santai. Mungkin karena orang lain kali aduh gitu kan, ya udah bayinya disuntik aja bisa semaput ibunya kadang-kadang. Nah ini gitu kan ya. Dirimu lihat kan kayak apa kondisi dia gitu kan, kondisi si bayi kayak begitu ya, kita juga ya aku juga disantai gitu rasanya juga damai-damai aja kan, nggak gitu ya sudah berarti dia sudah dalam good hands kan. Dokternya cekatan terus ngeliat kondisinya apa segala macem, masuk infusnya lewat udel itu kan, aku lihat kan dijelasin, aku bilang dok ini kenapa lewat ini, ya bu karena ini venanya masih besar dan si adiknya tidak akan ada trauma kalau lewat besar gitu karena kan minim trauma lah dibanding saya harus cari-cari di sini. Oke. Dan aku ngeliat anaknya juga santai-santai aja kan, ketawa ketiwi masih kita bilang ya udah deh berarti kamu juga santai ya, bunda juga santai ngeliatnya kan. Pas kayak gitu aja dengan kabel selang itu anak masih ketawa-ketawa gitu kan. Ya kan aku kirim fotonya kan, anak masih ketawa-ketawa masih berceloteh, oh ya sudah berarti aman, berarti dia nggak kenapa-napa gitu kan. Ya udah punya santai, dia juga anak itu kan udah she's in good hands, kamu aja, kamu konsentrasi aja sekarang apa fokusnya kata dokter, ASI, ya sudah fokus ke ASI, ya sudah. Pertama juga pas lihat ASI, oke, gimana caranya nih gitu kan. Bayi nggak ada, tidak rooming-in, tidak IMD, terpisah, terus gue gimana caranya suruh ngeluarin ASI dengan apa, karena dia masih terhubung dengan selang-selang tabung-tabung kan, ada target, walaupun dokternya bilang bu jangan dibilang target ya, kita kasih bahasa yang lebih positif lah buat ibunya. Ini bukan target tapi kita berusaha kalau tiap 2 jam itu si adik bayi ini terus meningkat asupan ASINya, pertama 20 mili, 25 mili, 30 mili gitu kan, terus sampai dia 2 jam sekali 40 mili. Saat itu aku cuma bilang oke. Sampai di kamar, gimana caranya dapat 20 mili, mau dipencet aja sacet. Aku bilang gimana caranya, oh ya semua ilmu ASI harus aku jalankan gitu kan. Satu relax, kedua kondisikan tenang, terus dipencet-pencet cuma dapat segitu ya sudah jalanin saja, aku bilang gitu kan, pakai pipet yang 1 mili itu ya sudah, pencet 15 menit dapat di atas permukaan, sedot masukin, cetak turunin ke bawah kan kental banget itu kan. Iya benar-benar. Terus kalau misalnya kita naikin ke atas lagi suka nyembul lagi kan, jadi lucu kan, jadi yang bilang cetak gitu, dia bilang ngapain itu gini, ya ini ngambil ASI gitu. Gitu amat ya begini kan, terus di tuk turun. Jadi itu 2 jam mbak cuma dapat 1 mili, itu pun nggak full kan, cuma 0,7 0,8, dapetnya tuh gilang banget kan. Harus kita korek-korek dapat surat sus kirim ya,
perjuangan nih dapatnya, makanya tak dokumentasikan loh, dari yang cuma seduil dapat 1 mili. Hari ketiga coba kan pakai pompa. Kalau nggak ada gimana ya pompanya ya, orang nggak ada gitu kan. Pertama yang basahin pantat botol aja. Aku bilang nih Sus, kayaknya ini jadi sugesti deh kalau kita ngeliat sepipet penuh gini kan happy kan, karena kan sepipet penuh, tapi kalau cuma basahin pantat botol walaupun penuh juga, tapi itu kan udah sugestinya beda ya, beda. Itu kelihatannya kosong, ini kelihatannya penuh gitu kan, padahal sama-sama gitu kan. Aduh, bilang kok gue jadi ini ya drop. Terus diakalin lagi, udah marmot aja Bu, marmot. Aku makan ya? Iya, makan. Jadi aku marmot dulu kan pakai VCO, aku marmot dulu biar nggak ada gendil-gendil gitu kan. Ya segala ilmu itulah Mbak, pokoknya udah di marmot. Terus teman datang kan, teman datang dari kebetulan anggota ini belum, bantuin dong, gini ngapain, pijit oksitosin. Jadi mereka kesini kan bantuin aku pijit oksitosin dan aku nggak bikin itu sebagai gini misalnya, oh yang pijit oksitosin harus suami, kan nggak mungkin kan suami kerja. Jadi aku hapus itu, bisa siapa saja, yang penting mengkondisikan aku relax. Jadi aku nggak membebani suami juga kan, jadi oh jangan pergi dong mana-mana, aku merusung gitu kan, enggak, jalanin, dia pergi kerja silakan. Kan masih banyak jalan kan, hubungin teman-teman gitu, sini dong pijit oksitosin, oke, baru datang pijit pakai oil segala macem, udah relax kan, enak kan, pakai di marmot, jadi kumpulin dikit. Karena aku tahu nih, pokoknya produksi ASI itu kan bergantung dengan seringnya kita ngosongin payudara kan, dari mulai badan patah botol terus tingkat. Hari kelima 100 mili udah, harus wih luar rekor. Itu aja buat aku kan suatu rekor tersendiri ya. Mungkin buat ibu yang lain kali ya biasa aja kali, gimana mau bayinya nggak ada, aku bilang dapat segitu kan buat aku hipnotis banget kan. Aku bilang Sus, adanya mau Bu. Jadi pas dia udah bisa minum baru bisa dilepas tuh selang-selang segala macam. Aku bilang Dek, kita teamwork ya, Bunda di sana bekerja keras ngeluarin ASI, kamu sini bekerja keras harus bisa nelen, aku bilang gitu kan. Jadi si refleks nelennya harus bisa, karena dia kemarin masih pakai selang itu kan, buat ngeluarin apa gas-gas sama omium apalah kayak gitu kan. Harus lepas deh, kalau nggak lepas nanti susah. Kita lama nanti di sini. Aku ajak ngobrol setiap visit si bayi kan, ayo kita bisa ya, kita berjuang, Bunda berjuang di atas, kamu berjuang di bawah. Nanti Bunda kirim delivery. Jadi aku kayak partneran sama bayi aja kan, ngobrol gitu kan. Ya alhamdulillah sih dia cepet juga. Bunda sekarang setiap 2 jam 70 mili Mbak minumnya udah. Si bayi jadi in apa rata-rata kalau bayi keluar dari rumah sakit kan turun 10%. Jadi berat badan ini naik dia. Oh iya. Naik menjadi gembil-gembil, wah si ada hebat. Kata suster, Bu adanya hebat, Bu pinter minum ASI-nya. Yalah kita kan teamwork gitu. Jadi ya nggak tahu ya, aku ngejalaninnya walaupun banyak kan Mbak, dari mulai satu ngeliat APD-nya hasilnya hijau, ngeliat begitu kan langsung dek, ya gitu kan. Ya kita udah tahu nih, nggak bisa berharap. That is not good sign. Kita nggak bisa. Pas itu kamu kasih apa namanya ketuban hijau itu, aku udah oke, aku mesti diem dulu. Karena udah tahu kalau itu enggak, kalau itu bukan tanda yang bagus gitu. Cuman aku kan terus nggak mungkin aku terus ngomong sama dirimu, aduh hati-hati ya apa gitu kan, nggak mungkin. Iya. Apalagi bahasa WhatsApp kan gitu. Benar. Dan belum tentu aku bisa langsung telepon, karena kadang kalau kayak gitu tuh kadang telepon pun kadang-kadang males kan, omongan sama orang pun kadang-kadang juga males gitu. Jadinya oke, aku diam, habis itu oke, bagus, nggak apa-apa. Udah bagus, oke, ini nggak bagus nih gitu kan. Terus udah dalam langsung hati gitu dalam ya. hati gitu, aku udah langsung WhatsApp si Voldemort. That is not good sign. Oke, Alia kuat kok, bayinya juga kuat, doain aja pasti dapet yang terbaik. Oke, baik kan. Oh bilangnya gitu katanya. Ya wes, terus makanya aku gitu. Tapi emang bener-bener kalau knowledge itu power, bener. Jadi kan kita tahu kan ada langsung option nih 1, 2, 3 gitu, langsung pas tahu piok gitu. Oke, ngurus bulan nikah, ke rumah sakit kan sekarang gitu kan. Ke rumah sakit sekarang gitu. Karena aku udah lihat warnanya begitu gitu kan. Ya udah pas ke rumah sakit kan kita jalanin aja yang
aku tetap goyang di mobil gitu kan untuk nurunin kan. Aku afirmasi si bayi tuh udah deket kan, aku bilang nggak apa-apa dek kalau warnanya begitu, tapi kalau kamu udah deket ayo gitu, kita sama-sama perjuangkan gitu. Udah afirmasi. Orang sampai sini aja kan, aku masuk ke ruang bersalin, suster mau melahirkan gitu kan. Oh iya bu, nggak apa-apa, pasiennya bawa aja, kan aku bawa ransel tuh mbak, aku datang bawa ransel gitu. Mas pasiennya kesana, saya sus yang melahirkan saya. Ini udah pecah ketuban, ibu, langsung panik. Udah macam udah biasa aja kali kan, aku cuma datang, cuma bilang lapor udah pecah ketuban, ya sudah, tinggal dipantau kan. Ya udah aku masuk, datang sendiri apa, terus suamiku lagi parkir kan, ya udah semua sendiri. Terus habis ini dicek segala macam, rembes, terus ya udah kita tunggu 7 jam kemarin. Tunggu, tapi aku ya logis lah gitu, tetap logis kan, tetap sama Mbak Yesi kan WhatsAppan kan, apa yang bisa diupayakan dulu lah gitu, maksimal. Ya sudah, tapi ternyata ya udah pakai logika lah, warnanya udah nggak bagus, denyut jantung bayinya juga not a good sign, itu 3 kali dia hilang. Terus kita ambil jalan yang logis aja gitu kan, gimana untuk menyelamatkan nyawa si bayi saat itu. Dan untungnya dapat objin yang gentle birth juga, jadi dia tidak langsung memutuskan dan tidak memberikan rasapan. Dan sebenarnya itu penting mak loh, walaupun makanya aku kasih di poin yang sangat penting itu, karena ya kalau misalnya doktermu yang kamu pilih nggak hati-hati, memang tahu-tahu, dan dia kan powernya gede banget tuh, powernya dokter tuh. Pas lagi dalam kondisi intens banget, emosi intens antara takut, khawatir, ego berkecamuk jadi satu, tahu-tahu dokternya dokter itu santai kok, dokter itu rileks banget. Dia tidak mau nampakkan kepanikan, dia cuma oke, kita cek dalam ya, kita lihat. Ya dia kan tahu kita udah memberdayakan diri, serviknya melemah apa enggak, pas tangannya masuknya apa dok, anterior, posterior, medial, udah apa dok? Oke, sabar. Dia masuk gitu kan, bukan udah ada satu gitu kan, cuman dilihat lagi kalau ketuban warnanya seperti ini nggak cukup nih waktunya, nggak cukup waktunya nunggu sampai bukaan lengkap gitu, dari pengalaman yang udah. Kalau ya bawa aja, nanti aku bawain. Pakai plastik. Nanti aku bawain aja, kamu nggak usah bawa. Ya plastiknya gue pakai. Di situ di lemari banyak plastik kan? Buka deh. Gitu. Jadi dia kasih ke kita juga, maksudnya santai gitu kan, dia datang. Kita diskusi nih, kita harus diskusi ya. Dari hasil VT-nya begini, apa? Siap. Dari hasil VT-nya bukan satu, servik mulai melunak tapi belum menipis banget, dia bilang gitu, ya kan? Kayaknya harus selalu ada tisu di badanmu pak. Minyak. Untung istrinya udah paham. Iya. Kalau nggak istrinya sakit jiwa juga. Iya. Tisu basah anak-anak itu lakunya sama bapaknya. Nah makanya itu. Mana dibawa. Nah terus apa? Ya udah ngecek itu kan, satu hasil VT, bukan satu, bagus. Sudah mulai melunak, bagus. Tapi masih ketinggi, dia bilang. Terus serviks belum anterior, masih proses lah gitu, menuju ke sana. Kalau warna ketuban bagus, ini saya tunggu. Saya tunggu nih, tapi berhubung warna ketuban seperti itu, saya harus kasih opsi, dia bilang. Coba deh dicek lagi, Doppler, denyut jantung bayinya. Sobek tuh. Kang itu aja kan tuh. Ini. Itu di bawah tuh yang ada kan, itu aja. Kayaknya banyak noise deh. Bukan nih, lihat deh, ini kan udah di lantai. Lihat bagaimana ambilnya. Oke, lanjut. Kita nggak ngundang orang anak kado ya, kalau kita podcast ya. Iya. Di rumah ini. Lihat tak? Dia udah kena lantai, udah jijian. Oke,
beres. Sekarang main.